Sesuai dengan kalimat Imam Syafi'i, jika kamu tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan pahitnya kebodohan. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya akan membahas rumus gembira. Ini adalah salah satu rumus yang akan dipakai, yang saya bagikan kepada teman-teman semua dalam berbisnis. Namanya bisnis itu pasti jatuh bangun. Dan banyak orang juga tahu bahwa bisnis tak semudah kelihatannya, tak semudah seperti di sosial media orang-orang yang telah sukses. Namun prosesnya kita akan mengalami jatuh bangun, banyak tantangan di dalamnya. Kali ini saya akan sharing tips gembira. Kita tahu ya, kata-kata gembira sangat sering kita dengar. Itu adalah kata-kata yang banyak orang inginkan gitu ya, bahwa saya gembira, saya ingin merasakan kegembiraan. Maksud tips gembira ini apa sih? Nah, sebelum masuk ke situ ya teman-teman, apakah teman-teman tahu arti dari gembira itu sendiri? Mungkin teman-teman hanya berpikir itu adalah suatu perasaan, itu adalah suatu emosi. Iya, itu benar. Tapi lebih tepatnya, kata gembira ini akan saya jabarkan satu persatu. Kan kita tahu ya bahwa gembira tersusun atas beberapa huruf, yakni G, E, M, B, I, R, A. Setiap hurufnya mengandung makna yang bisa teman-teman lakukan dalam membangun bisnis. Yang pertama, G, gerak. Namanya rezeki, hakikatnya itu bergerak. Maka dari itu, saat kita ingin mendapatkan rezeki yang luar biasa, kita pun harus bergerak dengan luar biasa. Gerakan di sini bisa juga diartikan dengan ikhtiar. Barang siapa yang berikhtiar, maka ia akan mendapatkan apa yang ia ikhtiarkan. Mungkin semua proses itu tidak mudah ya, karena memang tidak semua proses itu dipermudah teman-teman. Tapi yakinlah bahwa setiap yang bergerak, setiap yang berusaha pasti berubah. Selanjutnya nih, udah G, E, eksekusi yang tepat. Dalam berbisnis, kita memiliki strategi, kita memiliki rencana ataupun plan. Strategi dan rencana itu akan membuahkan hasil jika dieksekusi, dilaksanakan, diactionkan. Action yang tepat itu menjadi kunci hasil yang sesuai harapan. Saat kita memiliki ilmu, tidak hanya sembarang action, tapi juga pastikan action dan eksekusi itu tepat. Kita lanjut, M, makan, minum. Saat kita ingin bergerak, saat kita berpikir, pastikan kita makan dan minum gitu ya, yang sehat-sehat. Segala hal yang kita konsumsi itu sehat, karena makanan nggak hanya secara fisik yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi makanan untuk pikiran kita, makanan untuk hati kita, pastikan itu pun yang sehat. Ini adalah hal menarik ya teman-teman, yang pernah saya baca dari banyaknya buku bisnis yang mungkin teman-teman sudah baca juga gitu ya. Ada satu buku, judul bukunya itu 13 aturan penjualan. Ternyata dari 13 aturan penjualan itu, aturan yang pertama adalah sehat. Hal inilah yang mungkin banyak orang sangat kurang peduli, kurang teliti, karena tidak merasakan dampaknya langsung saat mereka sehat gitu ya. Kesehatan sangatlah penting saat mereka diuji dengan sakit. Saat kita sakit, sebagus apapun rencana, sebagus apapun strategi kita, tapi kita tidak bisa melakukannya karena kondisi tubuh. Pastikan teman-teman semua gitu ya, selalu mengkonsumsi makanan sehat, baik untuk tubuh, pikiran, dan juga hatinya. Selanjutnya, B, bersyukur, berdoa, beribadah, dan juga bahagia. Nah, pertama bersyukur nih. Saat kita berbisnis, penuhi dengan rasa syukur, insya Allah nikmatnya akan Allah tambah. Dengan rasa syukur, apapun yang terjadi, setelah kita ikhtiar, berdoa, dan tawakal, kita akan merasakan nikmatnya hal-hal yang telah kita perjuangkan. Selanjutnya juga berdoa. Kita juga yakin ya teman-teman bahwa ranah kita adalah ranah proses, ranah hasil adalah ranah Allah untuk menyempurnakan proses kita gitu ya, untuk hasil yang baik, yakni dibantu dengan doa. Selanjutnya juga beribadah. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Jadi apapun profesi teman-teman, itu adalah untuk beribadah. Apapun sekarang gitu ya teman-teman ikhtiarkan, salah satunya yakni kita berbisnis, ya pastikan itu diniatkan untuk ibadah. Yang saya tahu juga gitu ya dari beberapa mentor bisnis saya, bahwa kesuksesan itu selaras dengan amal, ibadah, ikhtiar, dan doa yang kita lakukan. Selanjutnya masih di huruf B ya teman-teman, sesuai dengan temanya ya ataupun rumusnya, yakni gembira itu erat kaitannya dengan bahagia. Saat kita berikhtiar, saat kita berusaha gitu ya dalam bisnis ini, pastikan kita juga selalu bahagia. Teman-teman, ternyata ya saat sakit fisik gitu ya, mungkin mudah untuk
untuk diobati ataupun menemukan obatnya. Tapi sakit mental yang biasanya itu jauh dari kebahagiaan itu cukup sulit untuk penanganannya ya teman-teman. Makanya mungkin kita kadang galau, kita kadang tertekan, tapi ingatlah teman-teman jangan lupa bahagia. Dan bahagia ini erat kaitannya dengan rasa syukur gitu ya. Bahagia ada di tiap hati orang-orang yang selalu bersyukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur dan Allah berikan kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya nih teman-teman, setelah huruf B, huruf I, istirahat. Walaupun kita tahu yang namanya merintis, pasti kita akan mengurangi jatah istirahat kita karena kita harus berjuang lebih untuk impian kita, untuk kebermanfaatan lebih banyak orang. Tapi di sini bisa diartikan juga dengan istirahat-istirahat lainnya. Misalkan saat hati kita yang sedang gundah, coba kita istirahatkan sejenak gitu ya. Istirahatkan hati-hati kita mungkin dari konsumsi-konsumsi yang kurang baik yang menimbulkan iri, dengki, hasad, dan lain-lainnya. Istirahatkan juga pikiran kita karena kita mungkin berpikir terlalu over gitu ya. Berpikir hal-hal yang belum terjadi karena kita bersuuzon gitu ya. Nah, istirahatkan hal-hal itu dan ganti dengan hal-hal yang positif gitu ya. Jika diibaratkan sebuah gelas ya, penuh ya, segala ada gitu ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Fungsi istirahat di sini adalah menetralisir isinya, bahkan bisa mengeliminasi hal-hal yang kurangnya untuk diisi lagi hal-hal yang positifnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, yakni huruf R, rukun dan ramah. Kalau dalam penjualan ini sangat banyak fungsinya. Karena salah satunya ya, kita bisa berjualan ataupun banyak menjual barang, orang tuh ngelihat orangnya. Nah, salah satu ngelihat orangnya mungkin karena keramahannya gitu ya, karena kerukunannya. Walaupun mungkin kita jualannya online gitu ya, tapi itu bisa dilihat dari interaksi kita saat online itu sendiri, dari chat-chat kita, dari status-status kita. Ramah dan rukun ini sangat luas ya. Bisa juga rukun antara kita dengan keluarga. Karena mungkin ya, melihat kondisi saat ini masih banyak keluarga yang tidak mengizinkan seseorang untuk berbisnis gitu ya, karena berpikirnya kamu sarjana, kamu udah kuliah, kamu udah sekolah lama-lama, kok malah jualan gitu ya. Bisnis kan bisa identik dengan berjualan ya, seperti itu. Di sini kita harus merukunkan gitu ya diri kita dengan keluarga kita, memberikan kepercayaan bahwa kita tuh berjuang di bisnis ini enggak main-main gitu ya, enggak hanya sekadarnya, dan juga kita memiliki tujuan yang pasti gitu ya. Saat kita memiliki tantangan, salah satunya mungkin restu gitu ya dari orang tua, ya kita harus mencoba merukunkannya gitu ya antara diri kita dan orang tua, bukan malahnya kita memblokir diri dan kekeh ataupun keras kepala gitu ya, saling bersinggungan atau bertabrakan dengan pendapat orang tua ataupun memaksakan pendapat. Udah R, ini yang terakhir yakni A, aktif. Kita ya harus aktif bergerak, aktif berikhtiar, aktif berdoa gitu ya. Aktif juga dalam banyak hal, aktif dalam sosial media pun banyak gitu ya, dan aktif untuk hal-hal positif lainnya yang tentunya menunjang bisnis kita dan juga menunjang diri kita agar terus bertumbuh. Karena sesungguhnya ya teman-teman, pertumbuhan bisnis itu tergantung juga terhadap pertumbuhan diri kita dan juga pribadi kita. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lebih rinci di Zoom pertemuan seperti biasanya. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut Zoom-nya, boleh silahkan langsung daftar aja gabung bersama komunitas Master of Sales. Japri nomor yang tertera di deskripsi YouTube ini.